Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saudari Waluya sejati SPD MPD yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita persilakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah saya Yuli Rohayati dari semester 5 ingin mempresentasikan hasil makalah dari saya yang berjudul tentang strategi pengembangan kompetensi guru pada pembelajaran daring untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Langsung saja ke materi, dan yang pertama adalah pengertian pengembangan kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan yang mengikuti yaitu kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan profesional, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Nah, strategi pengembangan kompetensi guru di sini untuk seorang pendidik mengembangkan potensinya agar lebih profesional lagi ketika dia mengajar peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi guru. Nah, di sini kompetensi guru ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, di sini kompetensi pedagogik menjelaskan bahwa seorang pendidik dapat mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Nah, di sini seorang pendidik harus mencerminkan kompetensi pribadinya yang lebih baik, seperti kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa ketika di depan seorang peserta didik. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, di sini kompetensi sosial, guru harus bisa bersosial, yaitu harus memiliki bisa berkomunikasi secara efektif dengan pendidik, peserta didik, tenaga pendidik lainnya, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahliannya. Nah, kompetensi profesional di sini maksudnya seorang guru harus bisa menguasai materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran daring dalam meningkatkan belajar siswa. Nah, karena sekarang pada musim pandemi ini pemerintah memberi peraturan untuk tentang pendidikan untuk belajar dari rumah. Nah, di era pandemi ini banyak masalah karena belajar dari rumah peserta didik tidak fokus dan malas untuk belajar. Nah, di sini ada motivasi belajar. Motivasi belajar yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa.
Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa yang lain berbeda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Nah, karena adanya pandemi ini, jadi masing-masing siswa kadang ada yang malas belajar dan ada yang semangat, tergantung gurunya bisa memotivasinya gimana. Nah, cara memotivasi belajar siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. Di sini yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama guru harus lebih digiatkan lagi agar berkreasi untuk bagaimana caranya memberi pembelajaran dari rumah yang lebih menyenangkan lagi dan tidak membuat malas untuk belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, seorang guru harus bisa memilih metodenya bagaimana agar siswa nyaman untuk pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, memanfaatkan penggunaan media. Nah, sekarang kan banyak teknologi, ada HP, ada laptop dan lainnya. Nah, di sini kita harus menggunakannya agar lebih bermanfaat lagi, itu untuk pembelajaran daring dari rumah. Jadi tidak hanya sekarang anak-anak main HP untuk main game saja atau WhatsAppan, tapi untuk belajar. Contohnya kita bisa belajar melalui ruang guru atau YouTube tentang pendidikan agar anak tersebut bisa belajar dari rumah lebih efektif lagi. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Setelah kita seorang guru itu memberikan pembelajaran, seorang guru tersebut harus bisa mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik tersebut untuk lebih meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, nah, dari pembahasan tadi kita simpulkan. Nah, kesimpulannya, pengembangan adalah suatu perbuatan yang terdorong dengan teknik, metode, dan pendekatan yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan nilai-nilai yang positif terhadap sesuatu. Ada juga yang mendefinisikan pengembangan yaitu suatu sistem yang bertujuan agar kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan efisien. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai suatu gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat diberikan. Adapun di sini kompetensi guru ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa terdapat beberapa indikator motivasi belajar siswa meliputi ketergantungan dalam belajar, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, mandiri dalam belajar, keinginan berhasil dalam belajar, dan reward atau ujian atau penghargaan dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.